Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya akan mempresentasikan statistik parametrik dengan uji ANOVA. Kemarin saya sudah mempresentasikan tentang statistik uji beda. Dan sekarang uji ANOVA, perbedaannya adalah kalau uji beda t-test membandingkan dua data dengan A sama B. Kalau uji beda ANOVA itu membandingkan tiga kelompok A, B, dan C. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Di uji ANOVA ini terdapat dua metode. Yang pertama, one way ANOVA atau ANOVA dengan satu arah. Yang kedua, two-way ANOVA dengan ANOVA dua arah. Uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Sedangkan uji ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Kita lihat contoh soalnya. Di sini ada kasus yang pertama, mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Di sini ada keterangannya, pasien 1 X, pasien 2 Y, pasien 3 Z. Di sini ada datanya, kita masukkan aja ke SPSS-nya. Yang pertama, kita klik file, open, kita klik data, kita cari file yang ingin kita analisis. Kita ubah tipenya menjadi Excel, kita klik open, kita klik OK. Oke teman-teman, ini sudah muncul datanya. Desimalnya kita hilangkan dulu. Kita klik variable view. Kita klik variable view, lalu kita nolkan desimalnya supaya nggak ada koma. Kita lihat sudah hilang. Kita lihat di materinya. Di sini ada bacaan H0 rata-rata tekanan darah peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. HA atau H1 rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau beda. Ingat ya teman-teman, HO itu sama, HA itu berbeda. Guys, compare mean one way ANOVA. Kita masukkan di dependent list-nya tekanan darah, kelompok pasiennya, faktor. Kita lihat prosuknya. Kita checklist Tukey dan Banferroni. Kita continue. Kita lihat option.
kita checklist deskriptif, homogeneity. Continue. Oke. Teman-teman, ini udah keluar outputnya. Kita bisa lihat deskriptifnya. Obat A dengan jumlah data 7, obat B 7, obat C juga 7. Dengan rata-rata 125, 152. Sini kita bisa lihat segmennya 0,708, di mana segmen ini lebih besar dari 0,05. Segmen lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berarti rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Nah, dimana kalau segmen ini sudah sama, berarti kita bisa lanjut ke ANOVA ini. Kalau tidak sama, kita bisa lihat ke sampel size-nya. Kalau ukurannya tidak profesional, itu tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau profesional masih bisa dilanjutkan. Kita lihat ke ANOVA-nya, di sini segmennya 0,001, di mana lebih kecil dari 0,05. Ini 0,05. Di sini tadi 0,001. Ini 0,05, berarti H0 ditolak dan HA diterima. Berarti yang kedua HA. Rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau berbeda. Kita lanjut ke post-hook test. Nah, di sini ada bagian Tukey dan Bonferroni, di mana ada kelompok pasien I dan kelompok pasien J, di mana kelompok 1 kedua itu 0,00, di mana tidak ada perbedaan, sedangkan 1 ketiga ada perbedaan yang signifikan karena ada bintangnya. Setiap ada bintang ini dinamakan ada perbedaan signifikan. Perbedaannya minus 27,143. Selanjutnya seperti itu, 2 ke 1 0,00, berarti tidak ada perbedaan. 2 ke 3 ada perbedaan minus 27,143. Kenapa ada perbedaan? Karena rata-rata di sini data 1 dan data 2 itu sama 125, sedangkan kelompok 3 152. Nah, di sini bisa dilihat kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini dengan jumlah data 7. Terlihatnya 125. Oke, kita lanjut. Ini one way. Lanjut ke two way. File yang ingin kita analisis. Klik two way ANOVA. Open. Ini datanya ada gender, pendidikan, dan ujian. Kita bisa klik analyze, lalu ke general linear model, lalu ke univariate. Lalu kita bisa klik ujian ke dependent, fixed factor, gender, pendidikan. Lalu kita isi plots-nya. Gender di horizontal axis itu gender. Lalu pendidikannya di separat. Lalu kita klik add, continue. Kita lihat di post hook, kita pilih pendidikan ke post hook test 4, kita checklist to case B dan Bonferroni. Continue.
kita ke option. Kita bisa klik gender, pendidikan, gender, dan pendidikan. Lalu kita checklist homogeneity test dan descriptive statistik. Lalu continue, bootstrap, cancel aja. Oke, di two-way ANOVA tadi, di mana gender 1, 2, 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan, laki-laki berjumlah 18, perempuan berjumlah 22, pendidikan 1 itu SMP, pendidikan 2 SMA, pendidikan 3 itu S1, di mana SMP 8 orang, SMA 20 orang, S1 12 orang. Kita bisa lihat di deskriptif statistiknya, di mana laki-laki pendidikan SMP rata-ratanya 32,43, laki-laki SMA 46,60, laki-laki S1 77,83, dan seterusnya. Di mana laki-laki SMP berjumlah 7 orang, laki-laki SMA berjumlah 5 orang, laki-laki S1 berjumlah 6 orang, dan totalnya 18. Kita lihat data yang tadi, 18 orang sudah benar, sesuai. Lalu kita lanjut ke bawahnya, test of between subject effect. Kita lihat ke segmennya, di mana 0,000 lebih kecil daripada 0,05, berarti itu artinya berpengaruh terhadap data kita. Intercept juga, gender 0,005 itu di bawah dari 0,05, gender dan pendidikan 0,03. Ini estimate marginalnya, ini rata-rata dari gender, pendidikan, dan gender dan pendidikan. Sini ada post-hook test pendidikan, dimana bound for me pendidikan data I dengan data J, dimana SMP ke SMA itu rata-rata differentnya minus 23,63, dimana di sini ada bintang, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan SMP ke S1 itu ada bintangnya min 36,88, di sini ada bintangnya semua, berarti terdapat perubahan yang signifikan. Kenapa terdapat perubahan signifikan? Karena jumlah data yang ada di kelompok 1, 2, 3 itu juga berbeda. Kita bisa dilihat 36,88, 60,50, 73,75, seperti itu. Kita bisa lihat di sini kurvanya, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.